Kalau sedekah 20, yang mantep dong. Kalau sedekah 20 jadi 800. Tapi kalau sedekah 600 jadi 6 juta 20. Pilih yang mana? Pilih yang 6 juta, Pak. Deal. Sedekah 600.000. Ya, deal itu ya, sedekah 600.000 dengan harapan uangnya kembali nanti 6 juta rupiah. Wah, ini konsep sedekah yang ngawur sekali, teman-teman. Balasan dari apa yang kita sedekahkan itu, Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa saja kita sedekah uang ternyata diberi keselamatan, diberi ketenangan hati, diberi kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak selalu mesti uang. Dan gak ada dalilnya, teman-teman. Kita sedekah uang, pasti dibalas uang juga, itu gak ada. Nih, Yan tuh ya. Tuh, duitnya banyak tuh. Oh. Berapa? 160. Nah, kalau 160 jadi berapa? Jadi 1,6 juta. Subhanallah. Pakai cincin enggak? Cincin ada. Coba yang pakai cincin ada nih yang muda-muda. Mana yang pakai cincin? Ini hitam nih. Cincin mana coba? Dia sedekah uang, pokoknya harus balik uang juga. Ini sama aja seperti konsep judi jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengomentari konsep sedekahnya Pak Yusuf Mansur. Ya, teman-teman tahulah ya, Pak Yusuf Mansur ini adalah orang yang dijuluki ustadz yang paling sering sekali berbicara masalah uang di depan jamaahnya. Pak Yusuf Mansur punya konsep sedekah yang diajarkan kepada banyak orang, kepada jamaahnya. Doktrinnya itu kelipatan 10 kali lipat. Jadi kalau ada orang yang sedekah 10.000, maka akan dibalas 100.000. Nah, kalau ada orang yang sedekah 100.000, maka katanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta. Ini adalah pemikiran tentang konsep sedekah yang ngawur, teman-teman. Sebelum saya bahas lebih lanjut ngawurnya seperti apa, kita simak dulu satu video ini sebagai bukti bahwa memang benar adanya sebuah video konsep sedekah Pak Yusuf Mansur yang ngawurnya begini, teman-teman. Kita simak lagi ya. Kita simak dulu videonya ya. Pak Saiful bawa duit ke sini. Dikit, Pak. Dikitnya berapa? Cukup beli tiket, Pak. Nggak tega jadinya. Beli tiket. Pak Anwar, boleh saya simulasi dikit? Boleh. Coba lihat duitnya. Oke, ini mulai praktek ya, konsep sedekahnya. Disimulasikan Pegangin. katanya. Oke, kita lihat mulai menghitung-hitung uang. Jadi orang disuruh naik ke atas panggung, terus ya ditanyain bawa uang berapa, terus dihitung-hitung gitu ya. 600.000 masih ada tadi? 600.000. Tadi ada. Masih diminta lagi yang sisa-sisanya. Oke, masih ada sisa-sisanya. Lihat komposisinya, lihat. Kita belajar sedikit ya sebelum saya akhiri. Kalau sedekahnya 20.000, sementara duitnya ada 620, jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Nah, ini dia. Jadi berapa, Pak? Bapak punya 620, sedekahnya 20. Jadi berapa? 620. Iya, 620. Bapak sedekah 20. Duitnya jadi berapa? 20. Berapa? 800.000. Paham gak nih? 20 dikali 10 200 ya. Tambah saldo 600 ya. Jadi 800. Kalau Pak Anwar sedekahnya 600, jadi berapa? 6 juta. Berapa? Bingung orangnya. Ini belum makan malam jadi nggak connect. Ini Pak Anwar dikali 10. 6 juta. 6 juta. Tambah ini. 6 juta 20. Oke. Kalau sedekah 20.000 ternyata jadi 800. Tapi kalau sedekah 6 juta 20, 620, sedekah 600 menjadi 6 juta 20. Pak Anwar pilih yang mana? Nah, nih doktrinnya di sini nih. Mikir bapaknya. Yang 6.000, 6 juta, Pak. Bener nih.
bapaknya ragu. Goyang Pak, ketemu Pak Ustadz Mansur nih Pak. Kasihan. Saya ulangi. Kalau sedekah 20, yang mantap dong. Kalau sedekah 20 jadi 800. Tapi kalau sedekah 600 jadi 6 juta 20. Pilih yang mana? Pilih yang 6 juta Pak. Deal. Sedekah 600.000. Ya, deal itu ya, sedekah 600.000 dengan harapan uangnya kembali nanti 6 juta rupiah. Wah, ini konsep sedekah yang ngawur sekali teman-teman. Bersedekah itu tidak perlu khawatir tentang balasannya. Allah pasti akan membalas sedekahnya orang-orang yang ikhlas teman-teman. Tetapi kita sebagai manusia ini tidak bisa menentukan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah uang, kita tentukan juga balasannya harus uang. Nggak bisa seperti itu. Balasan dari apa yang kita sedekahkan itu, Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa saja kita sedekah uang ternyata diberi keselamatan, diberi ketenangan hati, diberi kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak selalu mesti uang. Dan nggak ada dalilnya teman-teman. Kita sedekah uang, pasti dibalas uang juga, itu nggak ada. Nih, Yan tuh ya. Tuh, duitnya banyak tuh. Berapa? 160. Nah, kalau 160 jadi berapa? Jadi 1,6 juta. Subhanallah. Pakai cincin enggak? Cincin ada? Coba yang pakai cincin ada nih yang muda-muda. Mana yang pakai cincin? Nih hitam nih. Cincin mana coba? Jadi menanamkan konsep sedekah kepada masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Mansur itu adalah menanamkan kengawuran kepada masyarakat. Nanti masyarakat yang awam itu akan berharap menunggu-nunggu mana nih balasan 10 kali lipat uang saya kok nggak datang-datang. Akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan agama, menyalahkan syariat Islam. Padahal bukan agama, bukan Allah yang salah, tapi pola pikirnya, pemikirannya yang salah. Dia sedekah uang, pokoknya harus balik uang juga. Ini sama aja seperti konsep judi jadinya. Apalagi yang disedekahkan itu uang satu-satunya dan disedekahkan semuanya. Nah, ini tambah kacau lagi teman-teman. Kalau kita lihat dalil-dalil tentang sedekah dalam Al-Quran maupun hadis, itu selalu saja menyebutkan sebagian rezeki yang kalian miliki, sedekahkan sebagian saja. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, di situ ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahi kepada mereka. Sebahagian, catat tuh sebahagian. Sekarang coba kita lihat nih penjelasan tentang sedekah dari Ustadz Khalid Basalamah teman-teman. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri, baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan, silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Tuh, jelas ya. Kalau kita punya kebutuhan, artinya butuh itu kan sesuatu yang tidak bisa ditunda teman-teman. Memang harus dicukupi, maka cukupi dulu kebutuhan kita. Setelah itu ada sisanya, sedekahkan. Bukan semuanya langsung, semuanya langsung dikeluarin. Terus berpikir bahwa, nanti kan Allah kembalikan juga uang saya itu 10 kali lipat. Sedekah uang, berarti kembaliannya harus uang juga. Ini niat sedekah apa enggak kan? Keikhlasannya di mana kalau seperti itu? Dan ternyata yang disedekahin itu ke ustadznya, misalnya seperti itu ya. Jadi ustadznya ngasih ceramah, sedekahkan, nolkan semua saldonya, sedekahkan ke saya. Nah, ini yang janggal juga. Misalnya seperti itulah teman-teman. Maksud saya itu cuma mengingatkan saja kalau masalah uang itu ya hati-hati aja, karena susah kita mendapatkan orang yang benar-benar jujur kalau sudah kaitannya dengan persoalan uang. Ketemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dienolin aja uangnya.